Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita semua pada minggu ini diambil dari surat Roma pasal yang pertama ayat ke-8 sampai ke-15. Kami akan ajak kita membaca ayat ke-8 sampai ke-17. Demikianlah bunyinya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, tema khotbah kita di seluruh HKBP pada hari ini adalah memberitakan Injil dengan segenap hati. Nah, baiklah dulu kita melihat sebentar apa, siapa dan bagaimana Rasul Paulus yang merupakan salah satu pemberita Injil, pelopor pekabaran Injil yang kita surat-suratnya kita temukan di dalam Alkitab. Pertama, Paulus ini awalnya bernama Saulus. Dia seorang anggota Farisi, yaitu partai agama yang menekankan Puritanisme, kemurnian agama Yahudi. Jadi dia anggota front pembela Judaism yang kerjanya menggeruduk orang-orang Kristen, menangkap orang-orang Kristen dan ingin menghancurkan gereja pada waktu itu. Tapi kemudian di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 9. Nanti dalam surat-suratnya dia hanya menyebutkan tentang panggilan atau penampakan Kristus itu. Dia tidak menceritakan secara spesifik bagaimana Kristus mencegat dia. Terjadilah pembalikan. Dia yang tadinya kerjanya menggeruduk, mengejar orang-orang Kristen, menjadi orang yang berada di front paling depan memberitakan Injil. Catatan perjalanannya itu dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Jadi mulai dari Kisah Rasul 13 sampai 28 itu semua cerita tentang perjalanan Paulus. Dia 3 kali mengadakan perjalanan.
Perjalanan pertamanya itu kalau kita hitung-hitung kurang lebih 2000 kilometer. Waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada mesin. Dia menempuh dengan jalan kaki dan perahu kurang lebih 2 tahun. Perjalanan kedua lebih luas, sekitar Laut Tengah, ada 4000 kilometer dengan kota-kota Filipi, Tesalonik, Beria, Korintus, dan lain sebagainya. Dan perjalanan ketiga lebih jauh lagi, kurang lebih 5000 kilometer ditempuhnya, dan kurang lebih 4,5 tahun. Roma yang menjadi teks khotbah kita hari ini tidak didirikan oleh Paulus. Jadi Paulus bukan mendirikan gereja Roma, tapi dia sangat kepingin ke sana. Dan kalau kita baca kisah para Roma pasal yang terakhir 15 dan 16, dia punya banyak sekali teman di Roma. Ada 25 nama nanti disebut di bagian terakhir surat Roma itu. Relasi atau jaringan Paulus di sana. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa arti Injil? Injil berasal dari kata evangelion. Pada dasarnya kata evangelion itu dipakai oleh dunia politik. Jadi yang memakai evangelion itu biasanya adalah kerajaan. Misalnya kalau ada putra mahkota lahir, itu disebut evangelion, kabar sukacita. Atau kemenangan militer. Atau penobatan kaisar baru. Jadi misalnya dalam satu inskripsi tahun 9 sebelum Kristus disebut kelahiran Kaisar Agustus itu awal dari evangelion, kabar baik ke seluruh dunia. Nah, Rasul Paulus memakai kata evangelion itu untuk maksud yang sama sekali berbeda. Kabar baik itu adalah Allah yang mengambil inisiatif menyelamatkan dunia dengan kematian dan kebangkitan anaknya. Jadi evangelion, Injil yang dimaksudkan Paulus berbeda dengan Injil yang dimaksudkan kaisar pada waktu itu. Injil yang dimaksudkan Paulus berasal dari Allah, tentang tindakan Allah, terutama tindakan Allah mendamaikan dunia, membenarkan orang-orang berdosa melalui kematian dan kebangkitan anaknya. Jadi inti Injil itu adalah Kristus. Secara spesifik kematian dan kebangkitannya. Itulah yang bisa kita baca misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 4. Yang bila diringkas begini bunyinya. Saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari ketiga. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi pusat intisari Injil, evangelion, kabar sukacita atau kabar baik itu adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu Injil itu bukan kata-kata belaka. Injil itu bukan informasi belaka. Injil itu bukan nasihat, bukan kata-kata motivasi. Injil itu bukan cerita manusia. Injil itu adalah berita bahwa Allah sedang bertindak menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan putranya. Selanjutnya bagi Paulus, Injil itu bukan sekedar narasi. Injil itu adalah kuasa, kekuatan. Dia katakan sangat eksplisit dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata belaka, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. 1 Tesalonik 1 ayat 5. Hal yang sama dia katakan kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku
maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, melainkan kepada kekuatan Allah. Dengan demikian, Injil itu berasal dari Allah tentang anaknya Yesus Kristus yang mati dan dibangkitkan dan dihidupkan, dibangkitkan, digerakkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Injil itu berasal dari Allah tentang anaknya Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan Injil itu digerakkan, dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, karena itu kalau kita baca Kisah Para Rasul, judulnya itu boleh sebetulnya diganti menjadi Kisah Roh Kudus melalui para rasul. Sebab yang berinisiatif, yang mengarahkan, yang menggerakkan pekabaran Injil itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat teks Roma 1 ayat 8 sampai 15 atau 17 yang kita baca tadi. Apa refleksinya bagi kita sekarang? Pertama, Allah memanggil kita. Jadi bukan hanya secara individual, secara personal, Allah memanggil kita sebagai gereja, sebagai HKBP. Jadi kalau kita katakan gereja HKBP, jangan hanya bayangkan kantor pusat PA Raja. Allah memanggil 3.000 gereja HKBP, 31 distrik HKBP menjadi gereja yang memberitakan Injil, gereja yang misioner, gereja yang rasuli, yang apostolik, gereja yang profetik, gereja yang menyemangati, disemangati oleh semangat kenabian. Mukadimah, anggaran aturan peraturan HKBP, membuat sebuah pengakuan. Gereja HKBP berdiri sebagai buah pekabaran Injil. Jadi HKBP mengaku dalam mukadimah konstitusinya, gereja HKBP yang tanggal 7 Oktober kemarin genap 164 tahun adalah buah pekabaran Injil. Andaikan 164 tahun yang lalu tidak ada orang yang mau diutus ke Tanah Batak, naik kapal berbulan-bulan, mendarat di Padang, jalan kaki berminggu-minggu sampai ke Tanah Batak, melewati hutan belantara, belum ada jalan aspal, belum ada mobil, Injil itu tidak sampai ke Tanah Batak dan gereja HKBP tidak pernah ada. Jadi tanpa ada misionaris, tanpa ada orang yang mau memberitakan Injil, gereja HKBP tidak pernah ada. Nah, karena itu sebagaimana telah disampaikan kepada kita tadi, Amang, Inang, Injil itu adalah berita tindakan Allah, mendamaikan, membenarkan, membebaskan dunia dengan kematian dan kebangkitan anaknya. Itulah Injil yang sampai ke Tanah Batak. Dan Injil itu tidak boleh berhenti di sana. Injil itu tidak boleh berhenti di HKBP. Kita telah menerima keselamatan yang dikerjakan Allah melalui kematian dan kebangkitan putranya. Kita harus membagikannya dan meneruskannya. Nah, karena itulah Paulus dalam Roma 1 ayat 14 yang kita baca tadi menghayati pemberitaan Injil sebagai hutang. Dia katakan, aku berhutang memberitakan Injil kepada orang Yunani dan bukan Yunani, kepada orang terpelajar, maksudnya kaum filsuf, dan kepada orang biasa-biasa saja. Nanti ada seorang tokoh gereja di Indonesia, tokoh ekumenis, yang memakai ini menjadi filsafat hidupnya. Beliau yang kita kenal sebagai Letnan Jenderal TB Simatupang mengatakan, aku adalah orang berhutang. Nah, ketika Injil sampai ke Tanah Batak, maka kita juga diajak menghayati bersama-sama Paulus
bahwa hutang HKBP memberitakan Injil. HKBP berhutang memberitakan Injil. Kita tumbuh, kita menjadi besar karena pekabaran Injil. Karena itu kita berhutang memberitakan Injil. Jadi kalau HKBP masih memberitakan Injil ke Pulau Rupat, HKBP masih memberitakan Injil kepada pulau-pulau di pesisir Riau, HKBP masih memberitakan Injil kepada suku-suku anak pedalaman di perbatasan Jambi dan Riau. Itu bagian dari hutang yang harus dibayar oleh HKBP. 1 tahun yang lalu, HKBP mengirim 12 misionaris ke Afrika sebagai bagian dari membayar hutang itu. Tapi saya dapat info 8 orang kembali. Karena kondisi keuangan gereja kita katanya tidak cukup. Hanya 4 yang bisa meneruskan di sana. Itu adalah hutang kita yang harus kita bayar lagi. Nanti kalau kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dan 17, Paulus bahkan mengatakan pemberitaan Injil itu adalah keharusan. Keharusan. Kewajiban absolut. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia katakan tidak ada artinya aku hidup. Tidak ada artinya kerasulanku. Tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini jika aku tidak memberitakan Injil. Sebab menolak pemberitaan Injil sama dengan menolak Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri. Nah karena itu sama. Jika Paulus mengatakan celakalah aku jika tidak memberitakan Injil, HKBP juga harus berani. Sekali lagi amang-inang, kalau kita katakan HKBP itu 3.000 kuria, 31 distrik, HKBP juga tidak ada gunanya, tidak bermakna, tidak ada hakikatnya jika dia tidak memberitakan Injil. Sebab Injil itu adalah hutang yang harus dibayar oleh gereja kita. Kita selamat, kita menerima Roh Kudus, kita menjadi anak Allah, kita menerima hidup kekal, kita menerima berkat-berkat Allah di sorga karena Injil sampai ke tanah Batak. Dan Injil tidak boleh berhenti dalam diri kita. Yang kedua, Allah memanggil kita semua, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, ditahbiskan dan tidak ditahbiskan, untuk menjadi pewarta Injil, menjadi saksi-saksi Kristus yang mati dan bangkit itu dengan penuh gairah dan sukacita. Paulus sangat antusias, sangat gairah memberitakan Injil. Dia 3 kali melakukan perjalanan keliling dunia. Dunia pada waktu itu maksudnya sekitar Laut Tengah. Amerika belum ditemukan. Kita belum dijumpai. Dan dia menghayati pemberitaan Injil itu sebagai panggilan. Panggilan hidup. Bukan sekedar tugas. Karena itu dia melakukannya dengan gembira. Ada satu lagi faktor. Bahwa pemberitaan Injil itu dilakukan dengan gembira. Karena pemberitaan Injil itu digerakkan. Dihidupkan oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di sana ada sukacita. Di mana Roh Kudus bekerja, di sana sukacita dan gairah selalu meluap-luap. Galatia 5 ayat 22, 1 Tesalonik 1 ayat 6. Nah karena itu dia berani ketika dia di penjara, dia berani menuliskan dalam Filipi 1 ayat 18, yang paling penting bagiku Kristus diberitakan. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Jadi walaupun dia di penjara, Paulus gembira. Yang penting Injil diberitakan, nama Kristus diberitakan. Surat Roma pasal 1 yang menjadi teks khotbah kita, harus kita baca juga bagian terakhirnya nanti pasal 15 dan 16, memperlihatkan gairah dan sukacita Paulus yang sangat besar untuk memberitakan Injil ke Roma itu. Berulang-ulang dia katakan, aku rindu ke sana.
Aku sangat bersemangat untuk datang ke Roma. Saudara-saudara, kita dipanggil menjadi gereja yang gembira dan bergairah, memberitakan Injil Tuhan dan menjadi saksi kematian dan kebangkitan anaknya. Kita tidak punya lagi alasan untuk hidup dalam lesu, kemurungan, kesedihan, keputusasaan. Kita tidak lagi punya alasan hidup beribadah dengan kelesuan, ketidakberdayaan, kemurungan, kesedihan. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan karena beriman kepada Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya, dilepaskan dari kematian. Karena kita sudah dimasukkan menjadi tubuhnya. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk lesu, tak berdaya, murung, sedih, kehilangan gairah dan sukacita. Nah, karena itu, mari kita menghayati tugas panggilan pemberitaan Injil dan kesaksian ini dengan gairah dan sukacita. Sebagian dari kita disuruh meninggalkan profesinya, disuruh meninggalkan rumahnya, disuruh meninggalkan kota kelahirannya untuk memberitakan Injil. Tapi sebagian dari kita diminta memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus di mana dia berada, dalam profesi yang dia jalani dan tekuni, dalam kehidupannya, kesehariannya. Memang ada orang tertentu, yaitu para misionaris, para pendeta yang disuruh meninggalkan rumahnya untuk memberitakan Injil. Tapi sebagian besar umat Tuhan diminta memberitakan Injil dan bersaksi di tempat di mana dia berada, dalam profesi yang dia hayati, di tempat di mana dia hidup sehari-hari. Dan kita diajak melakukannya dengan gembira. 2 minggu lagi kita pesta Gotilon. Pesta Gotilon itu bahasa Indonesianya pesta panen. Mari kita juga bergairah dan bersukacita dan menerima pesta Gotilon, pesta panen itu bagian dari cara kita supaya kita bisa lebih kuat, lebih baik bersaksi dan memberitakan Injil, bukan sekedar mengumpulkan dana operasional gereja. Yang ketiga dan terakhir, Allah memanggil kita. Allah memanggil kita untuk ikut menderita bagi Injilnya. Itulah pesan dari epistel. Kenapa epistel tadi diambil dari kitab Daniel? Cerita tentang 3 orang pemuda, Sadra, Mesa, dan Abednego, yang harus menghadapi perapian yang menyala-nyala karena bertahan dalam imannya. Sebab Injil, sebab pekabaran Injil, kesaksian tidak bisa dilepaskan dari kerelaan ikut menderita. Inti Injil itu adalah salib Kristus. 1 Korintus 1:18-25. Inti Injil yang diberitakan itu adalah Allah merelakan anaknya menderita, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya dunia ini dibebaskan dari dosanya. Sebab itu pemberitaan Injil tidak bisa dilepaskan dari salib Kristus. Pemberitaan Injil adalah undangan ambil bagian dalam salib Kristus. Sekarang salib Kristus, sadar atau tidak sadar, sekarang salib Kristus dihilangkan dari pekabaran Injil. Seakan-akan Injil itu hanya janji kemakmuran. Seakan-akan Injil itu hanya janji masuk sorga. Seakan-akan Injil itu hanya janji hidup senang. Padahal inti Injil sebagaimana telah diberitakan kepada kita adalah kematian Kristus di kayu salib. Dan kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam salibnya itu. Karena itulah Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
untuk dia. Filipi 1 ayat 29. Karena itulah Paulus mengatakan kepada muridnya Timotius, 2 Timotius 1 ayat 8. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Melainkan ikutlah menderita. Ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Amin. Terima kasih Allah. Kau undang kami datang ke rumah-Mu untuk bersekutu denganmu. Terimalah nyanyian-nyanyian pujian, nyanyian pengakuan dosa, nyanyian iman dan pengharapan kami. Terimalah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Berilah kepada kami kekuatan untuk melaksanakan hukum Tuhan. Berilah kami iman untuk hidup sebagai orang-orang yang telah Kau ampuni. Berilah kami hidup sebagai umat Tuhan yang selalu menyaksikan imannya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk sabdamu. Engkau memanggil gerejamu HKBP, termasuk kami HKBP Ciputat ini, untuk ikut serta memberitakan Injil Tuhan. Memberitakannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan penuh gairah dan sukacita, dengan setia dan tekun. Ya Tuhan, ikutkanlah kami dalam arak-arakan pekabaran Injil-Mu, supaya kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami lebih banyak lagi dibagikan dan diteruskan kepada orang banyak. Ya Allah, firman-Mu menyapa kami supaya kami hidup dalam gairah dan sukacita, dalam ibadah, dalam hidup, juga dalam pelayanan dan pemberitaan Injil kami. Tidak ada lagi alasan bagi kami Tuhan untuk bermurung, untuk bersedih, apalagi berputus asa. Kau sudah membenarkan kami orang-orang berdosa hanya karena beriman kepada Kristus. Kau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Kau mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Kau memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus. Karena itu biarlah kami menghayati hari-hari kehidupan kami, juga tugas pelayanan kami dengan penuh gairah dan sukacita. Namun Kau juga memanggil kami untuk setia, agar kami mau ikut menderita bagi pemberitaan Injil Tuhan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang berasal dari sorga itu. Bantulah kami untuk setia, terutama ketika kami ada dalam kesulitan, kami dalam sakit, kami dalam kelemahan, kami di bawah ancaman atau godaan, agar kami tetap setia kepada Injil Tuhan, kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan ke depan sambil bernyanyi. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya.
pun lenyap, senjata